Shalom saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya saudara dalam diberkati Tuhan. Amin. Dimanapun saudara berada saat ini, yang ada di rumah ataupun di tempat lain, saya percaya saudara dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, dalam kesempatan ini sebelum kita mendengarkan sedikit firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan. Kalau kami boleh sampai pada tahun ini Tuhan untuk memperingati Jumat Agung, yaitu penderitaan Kristus. Engkau mati di kayu salib ya Tuhan. Kami percaya Engkau mati bagi kami untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang mendengar Tuhan video ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita ini diberkati, sama-sama katakan amin. Saudara, hari ini tentu kita mengetahui bahwa hari ini kita berada dalam Jumat Agung, yaitu kita sedang memperingati kematian Kristus di kayu salib. Saudara, karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga Yesus rela mati, bahkan mati di kayu salib. Saudaraku, begitu indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya saat ini saudaraku, mari buka hatimu, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari undang Dia datang di dalam hati saudara, supaya Tuhan memenuhi hati saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah, baik, kita akan membuka firman Tuhan Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata begini, saudara boleh menyimak. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saudaraku, lihat, kita boleh belajar beberapa hal dari ayat firman Tuhan ini. Apa saja yang Yesus kerjakan di kayu salib sehingga Yesus rela mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Yang pertama saudaraku, yang Yesus kerjakan adalah Dia menebus dosa saudara dan saya. Tuhan itu begitu mengasihi saudara dan saya sehingga Ia rela mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara, seorang yang berdosa, seorang yang bersalah tidak bisa menebus dirinya sendiri. Harus ada satu orang penebus untuk menebus kesalahan, untuk menebus dosanya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa menebus saudara dan saya dari dosa yang hina ini, dalam hidup yang gelap ini. Saudara, apalagi yang Yesus kerjakan? Dia menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku, di kayu salib Tuhan kerjakan keselamatan yang luar biasa. Saudara-saudara tidak bisa menyelamatkan diri saudara sendiri. Kita butuh namanya juru selamat, yaitu siapa? Yesus Kristus. Setelah Dia mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari dosa, Dia menyelamatkan kita dari lumpur kematian, dari lumpur dosa yang begitu luar biasa. Yesus menyelamatkan kita. Yesus mengangkat kita dari kegelapan saudara. Apalagi yang dikerjakan Yesus bagi kita? Yesus menyembuhkan saudara dan saya. Penyakit saudara, apapun saudara derita, firman Tuhan tadi berkata, sesungguhnya kesengsaraan kita lah, penyakit kita lah yang Yesus tanggung, sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk menyembuhkan saudara dan saya. Saudaraku, jika saudara hidup saudara hari-hari ini mengalami pergumulan hidup, saudara mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini, ingatlah firman Tuhan ini. Yesus untuk menyelamatkan kita, menebus kita dan menyembuhkan kita, saudaraku. Nah, 1 Korintus 1 ayat 18 berkata begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, bagi saudara dan saya, yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib adalah sebuah kekuatan Allah. Saudaraku, kalau Yesus tidak disalibkan, maka sia-sialah semua apa yang menjadi kepercayaan kita hari-hari ini. Itulah sebabnya firman Tuhan harus digenapi bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, saudaraku. Nah, ini hal yang luar biasa, saudaraku. Jika hari ini saudara mengalami hal-hal yang buruk, mengalami tidak memiliki pengharapan, saudara tidak memiliki iman, saudara ragu, saudara tertolak, saudara terhina, saudara khawatir dalam hidup ini, saudara mengalami sakit hati, saudara mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Saudaraku, ingat, Yesus sudah menanggung itu semua di kayu salib.
Dia mau membebaskan saudara saat ini. Amin saudara. Lalu secara singkat saudaraku, apa yang harus kita lakukan untuk meresponi kasih Tuhan yang hebat dan dahsyat itu? Yang pertama saudara, ini yang paling utama, kasihilah Tuhan Allah. Yang pertama kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Saya akan bacakan firman Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudaraku, Tuhan mau melalui Jumat Agung ini kita boleh memperingati kematian Tuhan di kayu salib. Satu yang Tuhan inginkan, kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hidup kita. Kita boleh mengasihi Tuhan lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Ini penting saudara. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena ini yang Tuhan mau saudara. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita mengasihi Tuhan, mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, mengasihi Tuhan itu hal yang luar biasa. Engkau jangan mengasihi dunia. Dunia tidak bisa memberikan sesuatu kepada saudara. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan kepada saudara. Tapi Yesus memberikan masa depan yang luar biasa. Yesus memberikan kehidupan. Yesus memberikan jalan keluar. Itulah sebab saudara harus mengasihi Tuhan hari-hari ini. Jika saudara dan saya hari-hari ini belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mari buka hatimu, undang Dia. Biarkan Yesus masuk dalam hatimu supaya engkau mengenal Tuhan dan engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Persembahkan hidup kepada Tuhan. Persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Saudaraku, apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Waktu, uang, jabatan, hubungan, hati saudara, kekayaan. Apa yang saudara miliki hari-hari ini? Apa yang membuat saudara jauh daripada Tuhan? Persembahkan itu semua. Mungkin saudara tidak punya waktu kepada Tuhan. Mari hari-hari ini ingat, persembahkan waktumu untuk Tuhan. Mari berikan waktu. Kalau kita mencari-cari waktu, saudaraku, tidak akan ada waktu untuk Tuhan. Tapi ketika kita memberikan waktu kepada Tuhan, maka itu pasti ada, saudara. Apa yang saudara miliki yang paling berharga? Mungkin saat ini saudaraku tidak mengasihi Tuhan. Saat ini saudara terlalu fokus dengan pekerjaan saudara, terlalu fokus dengan jabatan saudara, terlalu fokus dengan harta milik saudara yang miliki, sehingga saudara semakin jauh daripada Tuhan. Ingat, persembahkanlah tubuhmu. Tuhan tidak minta harta, saudara. Tuhan tidak minta segala sesuatu yang secara lahiriah. Tapi yang Tuhan minta adalah hidup kita. Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu. Itu adalah persembahan yang sejati, saudara. Saudara, jika hidup saudara sudah jauh daripada Tuhan hari ini, maka mari, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan ini, marilah berusaha mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Saudaraku, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Tuhan. Yang pertama tadi saya akan akhiri, saudaraku, mengasihi Tuhan. Yang kedua, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan yang sangat singkat saya boleh beritakan kepada saudara. Mari, saya mau mengajak saudara, bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kau selama ini Kristen, tetapi engkau belum pernah mengundang Tuhan secara pribadi. Engkau belum pernah mengakui Dia. Saudaraku, Roma 10 ayat 9 berkata begini, orang ketika kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, kita diselamatkan, saudara. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara hari ini, supaya kita mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari saudara yang belum pernah percaya mengundang Yesus secara pribadi, mari ikutin doa saya. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku datang di hadapan-Mu, mengaku dosa. Ampunilah aku Tuhan, aku orang berdosa di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, dalam kesempatan yang baik, aku mau menerima Engkau,
Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja dalam hidupku, sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupku. Berkuasalah atas hidupku, masuklah dalam hidupku. Engkau menjadi Tuhan, Engkau menjadi Raja atas hidupku. Tuhan, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu dalam hidupku mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari saudaraku, kita berdoa. Kita akhiri firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami. Biar hari-hari ini umat-Mu boleh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan, juga kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun saat ini umat-Mu berada, aku berdoa biar tangan Tuhan, kasih Tuhan menjamah setiap hidup mereka. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, Tuhan yang menjamah dan memulihkan hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, bebaskan hidup mereka. Ampuni kami semua, dan kami terima Engkau, kami terima firman-Mu dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus